tempur Rusia dan pesawat pengebom Amerika dilaporkan bertemu di udara selama periode penting dan menegangkan dalam hubungan AS dan Rusia terkait perang di Ukraina. Sementara langit Eropa bergejolak, kemajuan Rusia menembus daratan Ukraina terus dilaporkan. Pertanyaannya, akankah tindakan saling balas serangan yang berkelanjutan semakin meningkat menjadi jauh lebih berbahaya? Pesawat pembom AS dicegat jet Rusia. Sebagai anggota NATO yang baru bergabung tahun kemarin, Finlandia menunjukkan peran pentingnya dalam aliansi melalui latihan bersama yang diusung belum lama ini. Hanya saja, sebagaimana reaksi yang harusnya terjadi, Rusia terusik dan merespon dengan berhasil mencegat 2 pesawat pengebom B-52 Stratofortress milik Amerika Serikat pada hari Senin 25 November. Berdasarkan laporan Reuters, pesawat pengebom AS itu berada di wilayah Laut Baltik untuk latihan bersama dengan Finlandia yang berbagi perbatasan sepanjang 1.340 km dengan Rusia. B-52 Stratofortress yang ditugaskan ke skuadron bom ekspedisi ke-20 itu lepas landas dari RAF Fairford di Inggris. Kemudian selama penerbangan yang dijuluki latihan Apex Jet, pasukan AS bersama sekutu Finlandia berlatih mengoperasikan pesawat tempur sebagai satu tim. Komandan Angkatan Udara AS di Eropa Angkatan Udara Afrika dan Komando Udara Sekutu, Jenderal James Hacker dalam keterangannya pada hari Selasa menyebut, misi Satuan Tugas Pengebom ini menunjukkan komitmen teguh kepada sekutu dan mitra Eropa. Bersama-sama, kami membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih strategis yang memperkuat keamanan dan stabilitas di seluruh kawasan, katanya menambahkan. Meski pencegatan semacam ini menjadi sesuatu yang lumrah terjadi, namun situasi yang melatar belakangi dilakukannya latihan militer membuktikan bahwa Rusia akan terus membayangi selama ada NATO berkeliaran di sekitarnya. Pembom B-52 versus jet Su-27. Berhasilnya jet tempur Su-27 Rusia mencegat pesawat pembom Amerika B-52 tentunya menimbulkan pertanyaan. Mengapa seolah tak ada perlawanan? Atau apakah kemampuan jet tempur Rusia ini lebih tangguh hingga AS tak mau meladeni? Padahal, dilihat dari spesifikasi kemampuan kedua armada udara dari masing-masing negara, seharusnya menjadi lawan yang cukup sepadan jika bertemu di udara. Jet bomber B-52 Stratofortress sendiri merupakan salah satu jenis pesawat pengebom jarak jauh dan muncul pertama kali pada 1954. Adapun Sukhoi Su-27 awalnya diproduksi oleh Uni Soviet dan pengembangannya selesai pada awal 1980-an. Jika B-52 digunakan untuk melakukan serangan udara jarak dekat, serangan udara ofensif, hingga serangan udara maritim, maka Sukhoi Su-27 didesain sebagai pesawat tempur berperforma tinggi dengan sebuah sistem kontrol fly-by-wire. Jet tempur ini juga menerima beragam rekor untuk kecepatan altitude dan take-off. Dengan panjang 21,9 meter, Su-27 memiliki rentang sayap 14,7 meter, tingginya 5,93 meter, dan mesinnya Lyulka AL-31F turbofan. Sukhoi jenis ini mempunyai kecepatan maksimal 2.500 km per jam dengan satu orang kru di dalamnya. Sebagai perbandingan, jet bomber B-52 panjangnya 48,5 meter, rentang sayap 56,2 meter, dan tinggi 12,4 meter. Lengkap dengan mesin dengan daya dorong tinggi sebesar 17.000 pon, serta melaju dengan kecepatan 1.046. Lebih lanjut, jet bomber B-52 bisa dihuni oleh 5 awak pesawat yang terdiri dari komandan pesawat, pilot, navigator radar, navigator, dan perwira perang elektronik. Jadi mengapa AS atau NATO tidak meladeni jet Rusia? Simulasi penerjunan senjata di Finlandia. Ketika B-52 AS dikerahkan, pada dasarnya ia tidak terbang sendiri, melainkan ada FA-18C Finlandia dan Saab JAS 39 Gripen Angkatan Udara Swedia yang juga tergabung dalam misi.
Melalui email yang ditujukan kepada Reuters, Angkatan Udara Finlandia mengatakan dalam keterangannya bahwa jet tempurnya dan pesawat pengebom AS telah menerbangkan misi pelatihan di wilayah udara Finlandia sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan. Alih-alih menyertakan insiden pencegatan, pihak Finlandia memfokuskan informasi cakupan yang ingin dicapai bersama. Dalam hal ini, menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam misi penggunaan tembakan melalui simulasi penerjunan rudal dari udara ke darat. Situs USAF dalam rilisnya menyebut misi itu memamerkan peran Finlandia yang semakin besar dalam aliansi NATO dan menandai tonggak sejarah lain dalam memperkuat pertahanan kolektif. Sebuah peristiwa yang sekaligus memungkinkan bagi pasukan AS untuk belajar dari rekan-rekan Finlandia mereka setelah demonstrasi pendaratan yang sulit pada bulan September dan partisipasi dalam latihan superioritas udara 1V1 Pangkalan Udara Ramstein yang diadakan pada bulan Juni. Selain itu, misi pelatihan Satuan Tugas Pengebom memberikan kesempatan berharga bagi sekutu dan mitra NATO untuk melakukan sinkronisasi dan beroperasi sebagai aliansi yang siap dan siaga. Peringatan NATO pada Rusia. Amerika Serikat mengirim 2 pesawat pengebomnya ketika Putin baru saja menggunakan rudal hipersonik baru di Ukraina. Sekaligus mengirim sinyal bahwa rudal barunya itu dapat menjangkau kota-kota di Eropa dalam hitungan menit. Dengan kata lain, ini sama saja dengan peringatan yang dikirim NATO untuk menghalau ancaman Rusia. Flight Radar 24, sebuah layanan pelacakan pesawat yang dikutip Newsweek, berhasil merekam setidaknya 1 dari penerbangan pesawat pengebom itu. Dari sini diketahui pesawat berangkat dari Pangkalan Udara Fairford di Inggris dan terbang ke arah timur laut saat melintasi Laut Utara, Denmark, hingga Laut Baltik sebelum mencapai Finlandia bagian tengah. Tidak jelas jenis senjata apa yang disimulasikan untuk dilepaskan dalam misi pelatihan di Finlandia. Namun Direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika, Hans Christensen, mengidentifikasi pesawat pengebom yang terlibat dalam misi tersebut hanya diperlengkapi untuk membawa senjata konvensional menurut nomor serinya. Hal ini pun bukan yang pertama sebab Finlandia telah berlatih dengan pesawat strategis Amerika di wilayah udara negara itu sejak Juli yang berkontribusi pada pertahanan dan pencegahan kolektif NATO di High North. Bukan yang pertama kali. Pencegatan B-52 oleh jet tempur Su-27 Rusia bukan hal baru. Sebelumnya, 2 jet Rusia juga pernah dikerahkan setelah sepasang pesawat pengebom B-52AS diidentifikasi di Laut Okhotsk, Rusia. 2 pesawat itu juga dilaporkan berangkat dari pangkalan asal mereka di Barksdale untuk selanjutnya terbang di atas Finlandia pertama kali pada Juli lalu. Setelah itu, pesawat kemudian mendarat di Rumania saat NATO memperkuat sisi timurnya menghadapi ancaman dari Rusia. Analis intelijen sumber terbuka, Amelia Smith, memperkirakan bahwa pesawat pengebom tersebut menggunakan pendekatan masuk melalui utara ke Eropa, terbang di atas Kanada dan Greenland sebelum mencapai Laut Barents. Sialnya, Laut Barents ini dipandang Rusia sebagai halaman belakangnya. Berfungsi sebagai jalur perairan utama bagi kapal-kapal armada utara Rusia untuk menerobos Samudra Atlantik Utara dalam tanda kutip dari pangkalan utama mereka di Severomorsk. Jadi wajar saja jet tempur Rusia langsung bereaksi jika ada yang mengusiknya. Sebelumnya pada minggu pertama di bulan November, Angkatan Udara Finlandia mengkonfirmasi sebuah pesawat tempur B-52 Stratofortress milik Angkatan Udara AS berlatih dengan jet tempur FA-18 Hornet milik Finlandia di atas Finlandia. Pesawat pengebom itu sebagaimana Newsweek melaporkan, memasuki negara Nordik ini dari utara dan keluar melalui Teluk Botnia di sebelah barat. Setelah penerbangan latihan di atas Finlandia, kedua pesawat pengebom yang dimaksud lantas terbang ke arah barat menuju Inggris dan mendarat di Pangkalan Udara Fairford di Inggris. Pembaharuan informasi terus dilakukan di tengah meningkatnya